Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas alur cerita anime Dead Alive season 1. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan sinopsis singkatnya terlebih dahulu. "30 tahun yang lalu, gempa yang dahsyat terjadi di pusat Eurasia dan membunuh 150 juta jiwa. 30 tahun kemudian, Itsuka Shido bertemu dengan seorang gadis misterius yang datang dari dimensi lain. Gadis itu adalah salah satu spirit yang merupakan penyebab dari gempa 30 tahun yang lalu. Untuk mencegah bencana besar yang terjadi, Shido harus menyegel kekuatan spirit dengan cara berkencan dengan gadis itu dan membuatnya jatuh cinta. Diawali di pagi hari dengan scene Kotori yang sedang membangunkan Shido sambil joget-joget yang gak jelas. Kotori ini adalah adik angkat Shido, sedangkan Shido adalah MC kita di anime ini, yang bakal jadi King Harem. Setelah makan dan siap-siap berangkat sekolah, mereka membuat janji setelah pulang sekolah nanti akan bertemu di sebuah restoran. Di saat yang bersamaan, teman-teman Shido, yaitu Tonomachi Hiroto yang dianggap Maho, dan trio Fujibaka Mami, Mai Hazakura, Ai Yamabuki yang melihat sifat Shido ke Kotori sudah seperti siskon. Tiba di kelas, Shido disapa oleh Tobichi Origami yang dikenal sebagai anak jenius peringkat 1 dan jago olahraga. Tapi Shido tidak kenal. Dan ini Okamine Tamae, wali kelas Shido. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba ada peringatan adanya distorsi ruang. Penduduk kota diminta untuk berlindung. Shido teringat akan janjinya. Dia langsung panik dan cepat berlari menuju tempat yang dijanjikan. Tiba-tiba, Shido dikejutkan dengan sebuah ledakan. Dan di tengah ledakan tersebut, dia melihat seorang gadis dengan sebuah pedang. Gadis itu langsung menyerangnya sambil berkata, Shido kaget dan berkata tidak akan melakukan hal seperti itu. Di tengah percakapan, tiba-tiba sebuah misil menyerang gadis itu. Shido kaget. Ternyata yang menyerang adalah Origami. Setelah itu, Shido pingsan dan sudah terbangun di sebuah kapal. Seorang perempuan bernama Murasami Rene menjelaskan bahwa ini adalah kapal Praxinus. Dan ini Kanazuki Kyohei. Dia wakil komandan di kapal ini. Yang lebih mengejutkan Shido, ternyata Kotori komandannya. Kotori menjelaskan bahwa gadis itu adalah spirit. Spirit atau roh adalah makhluk dari dimensi lain yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Fenomena distorsi ruang terjadi disebabkan oleh spirit yang datang ke bumi. Dan yang menyerang spirit itu adalah IST. IST adalah kesatuan militer anti-spirit. Kalau ada spirit yang muncul, mereka yang akan membereskannya dengan cara membunuhnya. Ada cara agar hal itu tidak terjadi, yaitu berkencan dengan spirit tersebut dan membuatnya jatuh cinta. Shido pun ditugaskan untuk hal ini. Keesokan harinya, sebelum menjadi fuckboy, Shido berlatih terlebih dahulu. Dimulai dari main game kencan, ngajak nikah guru, sampai gombalin temen yang masih polos. Lagi asik ngegombal, spirit muncul. Shido langsung bergegas pergi. Setibanya di sana, Shido langsung mengeluarkan gombalan mautnya.
yang dipandu oleh Kotori dengan antek-anteknya yang banyak itu. Ya nggak mungkin tak bahas satu-satu. Awalnya gombalan Shido tidak berhasil, tapi lama-kelamaan ini spirit luluh juga. Shido juga memberikan nama untuk spirit tersebut, yaitu Toka. Di tengah percakapan, IST datang dan langsung menyerang Toka. Tapi Shido dan Toka tidak peduli, hingga Toka membuat barier. Toka mulai cerita tentang siapa dia dan kenapa datang ke dunia ini. Shido yang mendengar semuanya lantas mengajak Toka untuk kencan. Shido pun mulai kencan dengan Toka. Dimulai dari makan, makan lagi, makan aja terus. Tidak terasa mereka kencan hingga sore hari. IST yang melihat semua ini mulai panik, hingga Origami menyiapkan senjatanya untuk menembak Toka. Tapi bukannya Toka, malah Shido yang kena tembak. Toka yang melihat ini sontak marah dan mengamuk, hingga menyerang Origami secara brutal. Hal yang tak terduga terjadi, ternyata Shido belum mati. Dia sepertinya memiliki kekuatan tersembunyi. Toka yang melihat Shido masih hidup terkejut sekaligus terharu. Tapi semua terlambat. Kekuatan yang sebelumnya Toka gunakan menjadi tak terkendali. Kotori mengatakan, kalau mau menyegel kekuatan Toka, Shido harus menciumnya. Shido lantas menciumnya, dan perlahan-lahan kekuatan Toka mulai menghilang. Beberapa hari kemudian, di tengah hujan yang lebat, Shido melihat seorang gadis kecil yang sedang berlari. Tapi gadis itu terlihat sedikit aneh. Dia berbicara melalui boneka yang dia bawa. Tiba di rumah, Kotori mengatakan tugas Shido belumlah selesai. Karena spirit itu bukan cuma Toka doang, masih ada lagi yang lain. Keesokan harinya ketika di sekolah, alarm peringatan tiba-tiba berbunyi. Shido lantas bergegas menuju ke kapal Fraxinus. Tiba di sana, Kotori mengatakan kalau spirit yang menyerang kali ini adalah Hermit, yang memiliki sifat pendiam dan kalem. Shido terkejut. Spirit itu ternyata gadis yang dia temui sebelumnya. Dia mengatakan akan menolong spirit itu dan langsung menuju ke tempatnya. Saat menemuinya, spirit itu mengatakan kalau namanya Yoshinon dan mengatakan apa maumu. Shido menjawab, Toka yang tiba-tiba datang cemburu melihat kedekatan Shido sama Yoshino dan malah membuat situasi menjadi runyam. Setelah itu di tengah hujan, Yoshino sedang mencari bonekanya yang hilang akibat ulah Toka sebelumnya. Shido yang tak sengaja melihatnya segera membantu. Pas lagi mencari, Yoshino kelihatan kelaparan. Shido pun mengajaknya ke rumah untuk makan. Yoshino bercerita kalau boneka itu bernama Yoshinon, dan bagi dirinya, dia sudah seperti pahlawan yang menolongnya dari kesendirian. Kotori memberitahu kalau boneka itu berada di rumah Origami. Segera Shido menuju ke sana dan mengambilnya. Saat di rumahnya, Origami mengatakan kalau dia sangat membenci spirit. Karena spiritlah yang telah membunuh orang tuanya 5 tahun yang lalu. Di kota, terlihat Yoshino sedang diserang oleh IST. Shido yang datang mencoba menolong Yoshino yang sedang mengamuk. Sambil membawa boneka itu, Shido akhirnya berhasil menyegel kekuatan Yoshino. Keesokan harinya, Toka dan Yoshino mengajak ke pemandian air panas. Shido nggak bisa menolak dan akhirnya ikut pergi. IST yang mencoba mengganggu wisata ini dihadang oleh timnya Kotori, yang mencoba melindungi sekuat tenaga.
Pertarungan kocak antara Ratatoskr dan IST dimulai. Setelah pertarungan yang panjang dan gak penting itu, akhirnya mereka bisa ke onsen juga. Pagi hari di sekolah, kelas Shido kedatangan murid baru bernama Tokisaki Kurumi yang mengaku kalau dia seorang spirit. Karena belum terlalu hafal, Kurumi secara khusus meminta Shido untuk mengantarnya berkeliling sekolah. Lalu setelah selesai berkeliling sekolah, saat di perjalanan pulang, Shido bertemu seorang gadis bernama Takamiya Mana yang mengaku kalau dia adalah adik kandungnya Shido. Kotori yang mendengarnya mulai panas dan mengatakan, saudara tiri yang tinggal bersama lebih baik daripada saudara kandung yang tidak jelas. Keesokan harinya, Shido diberitahu bahwa Tokisaki Kurumi seharusnya sudah mati di tangan Mana, tapi sekarang kok masih hidup. Keesokan harinya, Shido membuat janji kencan dengan 3 orang gadis di saat yang bersamaan. Dimulai dari Toka yang ngajak jalan-jalan ke akuarium, terus curi-curi waktu untuk bertemu Kurumi dan ngajak ke toko pakaian dalam. Habis itu cari-cari kesempatan untuk bertemu Origami dan ngajak dia makan. Habis itu pura-pura sakit perut biar bisa bertemu Toka. Udah gitu aja terus, gak akan ada habisnya. Singkat cerita, Shido yang tak sengaja melihat Kurumi yang sedang nembakin orang mencoba untuk kabur. Tapi ditahan Kurumi, Mana yang datang dengan cepat menolongnya. Pertarungan ini tidak berlangsung lama. Mana dengan cepat dapat menghabisi Kurumi. Melihat itu, Shido merasa sedih dan sangat bertekad untuk segera menolongnya dari kegelapan. Kurumi yang melihat keteguhan hati Shido mencoba untuk mengujinya dengan cara membuat seisi sekolah jatuh ke dalam medan kegelapan. Shido yang tetap tenang mencoba menyadarkannya, tapi semua itu tidak berguna. Mana yang datang langsung melawan Kurumi, tapi kali ini Kurumi terlalu kuat. Dia tidak bisa dikalahkan. Di saat semuanya sedang terdesak, Kotori datang dengan bentuk spirit. Pertarungan yang sangat sengit antara Kurumi dan Kotori terjadi. Mereka saling balas-membalas serangan, seperti tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Setelah pertarungan yang intens itu selesai, Shido bertanya kepada Kotori, sebenarnya siapa kau ini? Kotori menjawab, aku adalah manusia yang memiliki kekuatan roh. Singkat cerita, setelah berbicara dengan Kotori, Shido lantas berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Mana, tapi malah ketemu Origami. Lalu Origami berkata bahwa 5 tahun yang lalu yang membunuh orang tuanya adalah roh pengendali api. Mendengar hal itu membuat Shido jadi galau. Lantas dia bertekad akan menolong Kotori dan akan berkencan dengannya. Keesokan harinya, mereka mulai kencan. Tapi ternyata gak cuma Kotori aja. Toka dan Yoshino juga ikut bersama mereka. Di tengah-tengah kencan mereka, Shido yang tak sengaja mendengar pembicaraan Kotori dan Rene sangat terpukul, mengetahui bahwa sisa hidup Kotori tidak akan lama lagi. Dengan cepat, Shido mengajak Kotori untuk kencan berduaan. Mereka pun mulai bersenang-senang dan banyak menghabiskan waktu bermain di taman bermain. Sore hari, setelah semuanya kelihatan sudah mau berakhir, tiba-tiba Origami menyerang Kotori dengan peralatan lengkap. Pertarungan keduanya pun tak terelakkan. Di pertarungan kali ini, Kotori terlihat akan kalah. Shido dengan cepat mencoba untuk melindunginya, tapi Origami tidak bergeming, tetap pada pendiriannya yang ingin menghabisi Kotori.
Toka dan Yoshino datang di waktu yang tepat dan berusaha membantu. Di saat mereka bertiga lagi sibuk bertarung, Shido pun menolong Kotori dengan menciumnya dan menyegel kekuatannya. Berkat tertolongnya Kotori dan Origami yang perlahan mulai sadar, maka berakhirlah season 1 ini dengan happy ending. Oke, segitu aja. Terima kasih buat semua yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di alur cerita anime yang lain.